Bismillahirrahmanirrahim. Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt. Wala tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها
والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedikit jelaskan tajwidnya dulu. Falidzalika, za-nya mad apa? Mad tabi'i ya. Fad'u ada dalam arti namanya apa? Wastaqim kama mad jaizmun fasil. Umirt wala mad tabi tattabi' ahwa mad wajibun mut ahwaahum wa kul a'nya man tu bima mad jaizmun an nun mati dengan zai ikhfa zalallahu alif lam jalalah ya. Kalau sebelumnya huruf yang menggunakan fathah bacanya tafkhim atau tebal ataupun dhammah juga sama tafkhim. Anzalallahu min nun mati dengan kaf ikhfa kitab. Jadi ada dua hukum. Taknya karena dia kalau diwakofkan berbana jadi madnya mad apa? Mad aridilis sukun. Sementara baknya karena disukunkan atau diwakofkan maka dia qalqalah kubra. Mi kitab wa umiltu li'adila bainakum. Allah apa? Alif lam jalalah maka dibaca tafkhim karena sebelumnya harakat fathah. Allahu rabbuna wa rabbukum lana mad jaizmun a'maluna mad tabi'i walakum mad tabi'i lukum la mad tabi'i hujjata bainana nanya mad tabi'i wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir ma'adil sukun. Bapak sekalian, kita terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walidzalika maka karena itulah fad'u maka serulah manusia pada syariat yang dibawa oleh nabi-nabi tersebut. Wastaqim dan istiqomahlah kama umira sebagaimana yang diperintahkan, sebagaimana kau diperintahkan. Wala tattabi dan janganlah engkau mengikuti ahwaahum, jamak dikatakan hawa. Ahwa maknanya adalah keinginan mereka, yaitu orang-orang non muslim Yahudi dan Majusi. Waqul dan katakanlah amantu aku telah beriman bima dengan Alkitab anzalallah yang telah Allah turunkan min kitabin dari kitab
dari kitab wa umirtu aku diperintahkan li adil untuk berbuat adil bainakum di antara kalian. Allahu adapun Allah Rabbuna Tuhan kami, Tuhan kita, wa rabbukum dan Tuhan kalian. Lana buat kami amaluna amal kami, walakum buat kalian amal kalian. La hujjata tidak ada hujjah alasan bainana di antara kami wa bainana dan kalian. Allahu adapun Allah yajma'u yang akan mengumpulkan bainana di antara kita wa ilaihil masir dan kepadanya al-masir tempat kembali. Walladzina yuhajuna dan apun orang-orang yang membantah Nabi fillahi tentang Allah Ta'ala dan tentang agama Allah Ta'ala dan juga rasul-rasulnya min ba'di mastujiba setelah diterima agama ini, setelah dijelaskan lahu baginya hujjatum hujjah mereka dahidatun yang batal inda rabbihim di samping atau di sisi Tuhan mereka wa alaihim dan bagi mereka ghadabun ada kemurkaan Allah walahu dan bagi mereka adabun siksaan syadidun yang keras yang dahsyat. Allahu adabun alladzi anzala yang telah menurunkan alkitab bil haqq dan kebenaran wal mizan dan timbangan keadilan neraca keadilan. Wa ma yudrika dan apakah kamu tahu la'alla sa'ata barangkali as-sa'ah itu kiamat, hari kiamat qaribun sangat dekat waktunya. Yang mana sa'jilu minta disegerakan biha dengan kiamat siapa? Alladzina orang-orang la yu'minuna yang tidak beriman biha dengannya. Orang yang tidak beriman dengan kiamat justru ingin disegerakan kiamat karena enggak tahu. Sebaliknya walladzina amanu adapun orang beriman musyfiquna sangat ketakutan, sangat khawatir dan takut minha dari hari kiamat, tentang kejadian-kejadian yang akan dialami pada hari kiamat. Wa ya'lamuna dan mereka mengetahui dan meyakini annaha sunnah al-sa'ah kiamat al-haqqu yaitu satu kebenaran dari Allah. Allah ketahuilah innal ladzina arsasu orang-orang yumaru yang telah membantah mendebat bisaati tentang hari kiamat lafi sungguh di dalam dolalin kesesatan yang nyata yang jauh. Allah adapun Allah latifun maha lembut bi'ibadin hamba-hambanya yarzuqu Allah memberikan rezeki man yasha kepada orang yang dikehendakinya wa huwa dan dia Allah al-Ghawiyyu yang maha kuat al-Aziz yang maha mulia yang maha perkasa. Wasalian kalau terjemah harfiah seperti itu. Adapun secara tafsir maka dijelaskan yaitu oleh mufassir istamalat hadil ayatul karimah ala asy kalimatin mustaqilatin kullun munfasil an ladzi qablaha hukum ya rasagal wala nadara siwa ayatul kursi. Ayat ini ayat wali dzalika wastaqim adalah ayat yang meliputi tentang 10 kalimat yang tersendiri, masing-masing terpisah dari yang sebelumnya, tapi kan ditetapkan dengan hukum tentang yang awalnya. Bahkan ulama katakan tidak ada ayat yang sebanding dengan ayat yang di atas kecuali ayatul kursi, kecuali ayat kursi. Falidzalika fad'u maksudnya apa? Maka karena itulah hendaklah kalian menyuruh falil ladzi awha ilaik min nadin ma ali wasbi jamil musallin. Maka sesuatu yang kami telah wahyukan kepada engkau dari agama yang telah kami wasiatkan dengannya kepada seluruh utusan-utusan sebelum engkau yang mana mereka ashabul syari'ah al-kabir al-kibar al-muttaba'ah yaitu pemilik syariat yang besar yang diikuti ka ulul azmi wa ghairihim sebagaimana nabi-nabi yang memiliki kedua rasul dan yang lainnya fad'un nasa ilaihi. Ini intinya apa itu? Maka serulah ajaklah dakwah manusia kepada
agama itu. Jadi maknanya sederhana. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kita umat Islam diperintahkan untuk mengajak manusia kepada agama Allah, kepada agama tauhid, kepada dinul Islam. Yang mana agama ini, syariat ini juga telah Allah wahyukan kepada nabi-nabi, semua para utusan. Spesial yang disebut adalah yaitu 5 nabi yang Allah sebut dalam Al-Quran. Maksudnya disebut dalam ayat di atas. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yafad'un nasa ilaihi. Allah perintahkan kepada kita untuk mengajak mereka kepada agama Allah Ta'ala. Bukan hanya dakwah, bukan hanya ngajak. Wastaqim dan istiqomahlah. Kama umil sebagai diperintahkan. Sebenarnya kalau diperintahkan. Kita kan kalau menerjemahkan istiqomah apa? Yaitu terus menerus kan, istiqomah. Satu bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia ya. Sudah menjadi termasuk bahasa Indonesia yang juga sudah ada dalam kamusnya. Mengapa wastaqim kama ay wastaqim anta wa man anta ala ibadik kama amara azza wajalla. Istiqomah engkau seperti diperintahkan, yaitu dan juga plus orang-orang yang mengikuti engkau untuk ibadah kepada Allah sebagaimana Allah perintahkan kalian untuk ibadah tersebut. Sekalian, zaman Nabi perintah itu berurutan, tidak datang sekaligus. Waktu Daratul Makkiyah bagaimana? Waktu di Mekah ada perintah haji belum? Belum. Ada perintah jihad belum? Belum. Ada perintah puasa belum? Belum ada. Puasa, zakat, haji, bahkan jihad dalam arti angka belum ada. Ya ada perintah dakwah 11 tahun lebih kurang. Salat ada perintah, tapi salat malam. Ya Muzammil kan. Setelah tahun ke-11 Hijriah, Nabi Isra dan Mi'raj, maka datang perintah salat 5 waktu. 2 tahun kemudian Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah lah mulai turun ayat saum, ayat perintah puasa. Kemudian ayat perintah haji, termasuk juga ada perintah jihad karena diserang di Badar diserang enggak? Di Uhud diserang enggak? Di Azab diserang. Di Madinah dan sebagainya. Sudah pindah pun, sudah hijrah pun ke Madinah untuk agar terpeliharanya agama, terjaganya agama, sudah ngalah. Tapi tetap diserang juga. Ya enggak mau kok. Ya datang perintah jihad, datang perintah puasa, datang perintah haji dan walaupun perintah haji tidak termasuk awal-awal Islam tapi kapan Nabi haji? Tahun ke-10 hijrah. Artinya apa? Karena setelah Nabi Hajjatul Wada kemudian Nabi tidak lama wafat. Jadi dalam sejarah Islam semenjak Nabi jadi Nabi Rasul, Nabi haji berapa kali? 1 kali. Pernah mau umroh, tapi dilarang oleh kaum musyrikin yang akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Walaupun secara notulen itu adalah banyak yang merugikan kaum muslimin. Perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata lah bahasa kerencangan itu. Mau umrah dilarang, nggak boleh masuk Mekah. Hanya tahun ke-10 Hijriah atau setelah Nabi hijrah barulah Nabi beserta berapa? 10.000 kaum muslimin menaklukkan kota Mekah. Tapi tidak berdarah, tidak ada yang dibunuh, tidak ada yang di ini. Ya akhirnya apa? Kemudian Nabi Hajjatul Wada. Cuma sekali dalam, makanya kemarin kan termasuk ada perbedaan pendapat gimana nih tentang puasa Arafah, ya nggak? Puasa Arafah. Jadi sebenarnya sekarang banyak di YouTube saya diceritakan ya. Yang jelas ya
Sebetulnya yang jadi pokok permasalahan adalah karena satu menggunakan hisab, yang satu lagi menggunakan ru'yah. Satu itu. Yang keduanya, satu yang berpendapat ada ikhtilaful matali, satu yang menggunakan pendapat tidak ada ikhtilaful matali. Tempat terbit, tempat matla, itu sebetulnya pokok perbedaan awal. Maaf nih, walaupun dia orang NU atau di dunia pesantren, yang dia menggunakan hisab ya tetap sama. Bukan berarti Muhammadiyah saya, bukan. Kawan-kawan atau kiai-kiai yang di ahli falak, yang suka bikin kalender, maka dia lebarannya lebih awal. Kenapa? Memang kalau hisab itu statusnya yang akan ada sudah bisa hitung dari sekarang. Jangan 10 tahun, jangan tahun depan, tahun yang akan bisa dihitung. Dengan ya ada kitab Sulamun Nairin namanya. Dan falak ini belajar di pesantren itu. Jadi apa? Maka kalau bapak-bapak kemarin ke Citerlep itu kecuali Masjid Aswai semuanya lebarannya Rebo gitu. Jadi bukan masalah NU, bukan. Yang menggunakan hisab sama menggunakan ru'yah. Terus kenapa kok bisa beda antara? Jadi begini. Jadi kalau dalam bahasanya usul fikih begini. Dulu mana adanya hisab dan ru'yah coba ya? Dulu mana? Nabi mengadakan hisab apa tidak? Coba ayo jawab. Nabi belum ada hisab. Ilmu hisab belum ada. Ilmu hisab datang kemudian. Nabi bilang sumu liru yati, wafir liru yati. Puasa karena melihat hilal, buka pun yang melihat. Faid gumal kalau mendung baru solusi yang kedua apa? Genapkan Syaban 30 hari. Demikian pula kalau mendung waktu tanggal 30 Ramadannya, genapkan puasa 30 hari gitu. Itu maka istilah ilmu fikih gini. Idza saqatal magis wal magis saqatal magis. Jadi hisab itu ngikutin ru'yah. Ukuran meteran. Apa beda pendapat antara ru'yah dengan hisab, maka yang menang ru'yah dan hisab. Gimana kalau saya ahli falak? Boleh nggak menggunakan hitungan? Boleh. Cuman nggak boleh ngajak orang, itu permasalahannya. Tapi ada orang, saya punya santri, dia membenarkan bahwa saya ahli dalam falak. Boleh nggak ikut? Boleh. Tapi nggak boleh ngajak orang. Itu bedanya. Kemudian gimana kalau katanya pemerintah? Nah, ada kaidah yang kedua. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah bisa menghilangkan perbedaan pendapat. Artinya apa? Ketika misalkan ada beda pendapat nih tentang penetapan tanggal 1 ataupun tanggal 1 Dzulhijjah, termasuk juga puasa berhembak kepada Arafah, maka yang berlaku apa? Keputusan pemerintah. Gimana kalau orang mengatakan, iya silakan, nggak dilarang dalam agama, cuma nggak boleh ngajak orang lain, nggak boleh iklan di TV, di radio, di majalah, itu aja bedanya. Cuman karena yang ngaji fikihnya nggak ngaji usul fikih, jadi gitu terjadi. Apalagi ngaji di YouTube, apalagi ngajinya di YouTube. Padahal yang terjadi bukan hanya di negeri kita, di kita ada kerjasama antara negara Asia Tenggara, terus di Pakistan, di India, di Bangladesh, sama mereka juga menggunakan ru'yah, sama. Cuma kadang-kadang kita dibawa ke ranah politik itu aja jadi masalah mah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita mah enggak insyaallah. Tapi artinya apa? Bukan permasalahan yang tidak, tapi memang kalau ilmu hisab memang jangan sekarang 100 tahun yang akan datang sudah bisa dihitung kapan hari puasa, kapan hari lebaran, kapan juga tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi kalau seandainya sebuah orang menggunakan ilmu hisab, bermakna apa? Ada ayat, ada hadis yang nggak diamalkan. Sumul liru yati, abdul liru yati. Ada itu ayat yang nggak, hadis yang nggak kepake. Dopaman syahida minkum syarfal yasum, kan gitu. Ada ayat yang terabaikan kan gitu. Maksudnya nggak keamalkan gitu. Itu aja. Maka ulama-ulama itu ya mereka bukan orang-orang ini belasan bahkan puluhan tahun belajarnya. Bukan di samping itu kalau pemerintah punya kelengkapan
alat, termasuk ya ada apa? Ada di Bandung kan, ada teropong apa? Teropong. Ada boska, ada apa lagi? Batan. Macam-macam lah. Pokoknya ada perangkat-perangkat yang menunjangnya, yang dengannya mereka bisa menetapkan itu. Dan itu pun ada kaidah fikihnya. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Bosnya dengan adanya kebenaran itu selesai, tapi ya kita enggak selesai. Seakan-akan NU bukan orang NU pun yang dia ahli hisab sama gitu. Sama kalau menggunakan hisab gitu. Bukan maksudnya bukan. Itu karena perbedaan, satu menggunakan kaidah ru'yat, satu menggunakan hisab. Yang keduanya adalah kenapa kok bisa beda seperti itu? Yaitu ada imkan ru'yah, ada wujudul hilal. Itu puasanya ketiga. Jadi hisab menggunakan metode apa? Jadi memang hilal itu sudah terbit, cuman kalau mau dilihat dengan kacamata tanya itu gak kelihatan. Kayak kelihatannya kalau sudah di atas sudah 3 derajat. Emang ada hilal perhitungan matematik hisab, cuman kalau mau dilihat tidak kelihatan itu. Kapan kelihatan? Kalau sudah 3 derajat memang. Kalau 1,5 sampai 2 nggak kelihatan. Walaupun di pinggir laut sana, apalagi kalau mendung. Kembali sekalian, wala tattabi ahwaahum, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Siapa maksudnya? Al-musyrikin, yaitu orang musyrikin. Bima ikhtalafu fihi wa kadzabu wa waftaru min al-awthan. Dengan apa yang mereka berbeda pendapat di dalamnya dan telah mendustakannya dan mereka telah buat-buat tentang menyembah berhala. Jangan mengikuti hawa nafsu keinginan kaum musyrikin. Dalam apa? Mereka telah mendustakan Nabi, mendustakan Allah, mendustakan hari kiamat, plus mereka pun telah menyembah berhala. Ya jangan diikutin itu mah. Itu hawa nafsu mereka. Dan katakan oleh Muhammad, waqul amantu bima anzalallahu min kitab saddaqta bi jami'il kutub bil anzal min as-sama' al-anbiya la nu'minu ahadun. Kata Muhammad, aku telah beriman dengan apa-apa yang Allah turunkan dari kitab. Jadi artinya apa? Aku telah menurunkan dengan semua kitab yang dari langit kepada para nabi-nabi, la nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membedakan sedikit pun dari mereka. Maka kalau seandainya ada sebuah perdebatan, ada orang Yahudi dengan orang Islam, kalau seandainya agama Islam salah, maka peluang kami tetap masuk surga. Kenapa? Karena kami mengimani dengan Taurat, Injil, Zabur. Tapi kalau kalian yang salah, karena kalian nggak percaya dengan Nabi, kalian juga dengan Al-Quran, maka kemungkinan besar kalian masuk neraka. Kalau orang Islam mengakui dengan ada dan mengimani dengan adanya nabi-nabi dan rasul selain Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, kita akuin keberadaan mereka, iya. Dan kita pun mengimani dengan kitab yang Allah kepada mereka, yang asli tentunya ya, yang asli, yang belum ada tahrif. Sekarang ini permasalahannya adalah karena adanya tahrif. Apa tahrif? Dirubah-rubah. Yuharrif laka amma wadi'ih, mereka telah merubah Taurat, Injil, Zabur di tempat-tempatnya, baik dirubah. Aslinya semua kitab samawi itu tetap menuhankan Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah, walaupun syariatnya sedikit berbeda, tentang sholatnya, puasanya, zakatnya dan sebagainya. Ada sedikit perbedaan, tapi tentang tauhidnya sama, tauhidnya tetap sama. Wa umirtu li'adila bainakum, dan kami diperintahkan untuk berbuat adil antara kalian, ai fil hukm, dalam hukum, sebagaimana Allah perintahkan kepada aku. Allahu rabbuna wa rabbukum, Tuhan kami adalah Allah dan juga Tuhan kalian. Ai huwal al-ma'bud la ilaha ghairuh, fa nahnu bidzalik ikhtiyaran wa antum wa illam taf'alu ikhtiyaran falahu yasudu man fil alamin tawan wa ijbaran.
Tuhan kami dan Tuhan adalah Allah, Dia adalah yang tidak ada selain Dia. Dan kami mengakui itu ikhtiar dengan sukarela. Sedangkan kalian wahai orang-orang musyrikin, kalaupun toh kalian tidak menyembah Allah Ta'ala secara sukarela, maka telah sulit baginya siapa? Man fil alamin, semua yang ada di bumi ini. Siapa? Tau'an wa ijbar, baik taat maupun ijbar terpaksa. Qala ta'ataina ta'ain, langit bumi suruh apa? Suruh taat kepada Allah. Maka apa mereka katakan? Qala ta'ataina ta'ain, mereka langit bumi berkata, kami taat kepada Allah dengan apa? Dengan taat, enggak terpaksa. Langit bumi semua menyembah Allah, taat kepada Allah. Satu masa langit akan runtuh, diruntuhkan. Bintang-bintang akan berjatuhan, matahari pun akan berjatuhan. Idza samaun fatarat wa idza kawakibun tasila ila akhirnya. Kapan? Ketika tidak ada lagi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan. Kemudian lana a'maluna wa lakum a'mal, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kalian. Ayna nahnu bura'u minkum, dan kami semua terbebas dari kalian. Ayat ini maksudnya jangan dipakai untuk orang Islam. Ini adalah orang Islam kepada orang musyrikin, khususnya orang kafir pada umumnya. Sama dengan ayat apa? Qul ya ayyuhal la a'budu ma Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum ila akhirnya. Ini adalah ayat yang dipakai orang Islam kepada orang yang tidak Islam, musyrikin khususnya. Juga sama, lana a'maluna wal amal, itu buat orang Islam, orang Islam, tapi orang sama Islam nggak bisa begitu. Amal saya buat saya, maka kamu nggak bisa. Justru sebenarnya apa? Pada awas tagim, ajak mereka dan istiqomah. Ajak mereka pada agama, kepada ibadah, agar ibadah kepada Allah Taala. Nggak boleh kita bodoh amat, dia mah neraka mau masuk terserah dia, nggak bisa. Dalam Islam itu ada bahasa dakwah namanya, perintah dakwah. Cuma kadang-kadang yaitu seiring waktu, zaman Nabi, zaman sahabat itu luar biasa dakwahnya, expand luar biasa. Sampai negeri kita ini karena adanya orang yang mendakwah ke negeri kita kan gitu. Nggak mungkin ada orang datang, ada Islam datang tanpa adanya, karena katakan zaman itu belum ada teknologi kayak sekarang. Ada TV, radio, koran, majalah, ada YouTube, Facebook, ya belum ada. Kalau tidak ada orang yang datang, nggak mungkin orang mengenal Allah Ta'ala, nggak mungkin. Sampai 230 juta misalnya kan, luar biasa. Jadi dibandingkan dengan Islam, orang Islam yang ada di negeri Arab, itu masih banyak orang Islam yang ada di Indonesia. Negeri Arab, Saudi, Kuwait, Qatar, Abu Dhabi, Yaman, ya, Oman, UAE atau Uni Emirat Arab, itu kalau di akumulatif masih banyak umat Islam yang ada di Indonesia. Justru malah Islam itu yang besar, yang banyak bukan di negeri Arab. Di mana? Indonesia. Mana lagi? Pakistan. Mana lagi? India, Bangladesh. Baru Nigeria di Afrika. Baru Mesir kan. Yang lain-lain Qatar itu, Kuwait setahu saya cuma 800.000 penduduknya. Qatar pun lebih kurang juga seperti itu. Iya, sedikit. Oman, UAE banyak, sedikit umat Islam itu. Saudi agak mendingan, Yaman agak mendingan. Tapi kalau di jumlah itu ya mungkin nggak nyampe 100 juta. Itu 200 berapa? 30 juta, luar biasa. Allahu Akbar. Enggak bisa lihat. Kenapa? Karena ada orang yang datang ke negeri ini yang menyampaikan agama
Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dari zaman sahabat sudah ada, cuman ya tahapan-tahapan gitu. Zaman sahabat sudah kemari, baru babat utana kan, zaman tabiin, tabi'in dan seterusnya. Cuman terkenalnya zaman Wali Songo, terkenalnya. Padahal Syekh Maimun itu yang ada di Barus, ada orang Barus ya. Di Barus itu tahun 60 Hijriah itu dalam nisannya. Meninggal tahun bermana apa? Karena dia meninggal tahun 60 Hijriah bermana sebelumnya kan udah datang kan? Gitu. Tahun 60 Hijriah di Barus itu. Di Sumatera sana. Allah, lebih dulu dibanding dengan di sini kan kita abad berapa? Abad ke-7 ya. Yang terkenalnya Wali Sakanyala itu. Tapi sebelumnya ada Syekh Kuro di Kerawang, itu zaman Raja Pajajaran. Jauh sebelum Syarif Hidayatullah, jauh sebelum Wali Sanga itu. Cuman sayangnya kan saya cerita sedikit ya. Syekh Kuro ini kan di Kerawang itu punya murid. Dinikah sama Prabu Siliwangi kan, Islam dia. Punya anak Kian Santang dengan Rara Santang itu. Rara Santangnya nikah dengan waktu di hajian nikah dengan Syarif Abdullah. Waktu di hajian kan, waktu di haji nikah. Kemudian punya anak lah dua. Syarif Nurul sama Syarif Hidayatullah. Syarif Nurullah terus dakwah di Mesir sama dia beliau ke Indonesia gitu. Lebih kurang. Berarti kan cucunya Prabu Siliwangi kan. Makanya dulu kata kiai-kiai saya, dulu guru saya kalau mau ziarah ke sana bilang aja, saya dari Bogor. Bogor ini kan siapa? Tempat kakeknya Syarif Hidayatullah, kita neneknya supaya bisa masuk ke dalam kan nggak bisa masuk ke dalam. Dan dari Bogor tempat nenek sama kakeknya Syarif Hidayatullah yang Prabu Siliwangi itu. Allah, walaupun menurut cerita kan lari ke Garut kemudian di hutan larangan itu katanya hilang lah gitu. Ala kuliah sekalian, mana ya Pak? Islam datang zaman sahabat gitu. Zaman sahabat. Cuman terkenalnya zaman Wali Sanga itulah yang banyak dalam kisah-kisah dalam sejarah itu. Kemudian sekalian, jadi ayat lana a'maluna walakum a'malukum ini nggak boleh dikatakan kita kepada saudara kita yang muslim, tidak boleh walaupun ada perbedaan apapun ya. Tapi ini buat orang Islam pada orang non muslim gitu. Udah lah, jangan. Luku jangan juga. Kemudian cuman malah kata ulama begini, la hujjata bainana wa bain qal majid ay la tidak ada perbedaan antara kami. Wa dzalika qabla nuzul ayat saib. Karena dan ini pun sebetulnya sebelum turunnya ayat perang. Boleh menggunakan ayat lana amal wal ama setelah turun perang didakwah enggak mau supaya bayar jizyah, pajak, enggak mau bayar pajak sekarang kenapa enggak? Ya kita yang lemah. Umat Islamnya enggak dakwah, boro-boro untuk suruh mereka bayar pajak, yang ada kebalikannya. Kita yang dipajakin ya enggak? Kita yang kena pajak. Walaupun orang pajak enggak mau bayar pajak ya enggak? Saya kadang heran. Orang pajak malah enggak mau bayar pajak. Orang yang digaji pakai pajak malah enggak mau bayar pajak. Saya sudah lihat orang mencurigakan. Bapak maaf itu udah masuk bulan enggak Bapak kenal? Enggak Pak, ini belum, saya dari Samsan nih, saya bukti tugas ini terus ya ini udah lewat pajak. Berarti dia makan dari pajak setahu saya punya mobil 3 kan rumahnya. Ada lagi orang pajak juga ngurus sertifikat ceritanya, ngurus sertifikat enggak ada kan, udah diurusin apa, udah nyampe ke BPN udah apa nih, udah bayar apa namanya, udah pecah, kemudian udah pecah kan balik nama ya kan, sebelum itu semua kan bayar pajaknya ya, penjualan pembelian nggak mau nih bila orang pajak. Mahal amat pajaknya kan, mahal amat pajak, padahal dia makan selama ini dari pajak, beli rumah, beli mobil, termasuk beli tanah dari
pajak tapi nggak mau bayar pajak. Masya Allah, semoga Allah maafkan kita Pak ya. Itu karena kita lemah dalam iman, karena akibat berhubung kita tidak dakwah, boro-boro nekan orang supaya bayar pajak, kita yang kena pajak. Warisan dari Belanda sana dulu kan. Tapi kalau kita terus dakwah sampai level tertentu, nanti ada peluang untuk bagaimana supaya orang dapat hidayah. Ini kan begitu, dapat hidayah, sehingga Allah Ta'ala tegakkan syariat di permukaan bumi ini, yang akhirnya akan berujung kepada turunnya keberkahan. Turunnya keberkahan. Kalau sudah berkah, Masya Allah, luar biasa. Itu mah perlu pembahasan tersendiri Pak. Itu mah ranah-ranah politik Pak. Ranah-ranah politik ya. Ranah kalau dijelaskan di sini tidak etis lah gitu. Tapi kalau ingin jelaskan, kalau ingin sedikit banyak tahu, saya bisa sedikit menjelaskan karena saya punya data-data yang memang pernah jumpa dengan orang-orang mereka gitu, pernah lihat gitu. Jadi ya, intinya apa? Ini adalah, yaitu juga karena salah kita nggak dakwah, hanya di dalam sama orang lain yang menyimpang, ya akhirnya terjadi yang terjadi kan gitu. Terjadi apa yang terjadi. Maka konsepnya adalah wakul ja'al hak wasahakol innal batukasi. Kalau yang hak ini kita datangkan, yang batil akan hilang sendiri. Konsepnya bagaimana? Analoginya, kalau gelap nih, nyalakan lampu, ya terang nggak? Mana hilangnya gelap? Ya nggak tahu kemana hilang gelap. Oh gelap, nyalakan lilin, nyalakan lampu, nyalakan listrik, selesai nggak? Selesai. Oh, anak bandel, istri nggak nurut, nggak mau pakai kerudung misalnya kan? Nggak usah teriak-teriak, gimana? Hidupkan talim di rumah. Talim adalah cahaya. Talim di rumah. Untuk anak dan istri kita, kan gitu. Nanti dengan sendirinya, insya Allah. Aduh, kepanjangan bahasanya. Maka sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, sehingga apa? Sehingga kita semua bisa meninggalkan amal yang kita. Alhamdulillah kita syukuri kemarin kita sudah korban. Alhamdulillah tahun ini pun dulu juga suka korban, saya cuma suka di pondok buat apa? Buat santri kan. Kalau tahun ini di pondok cuman karena 1-2 orang yang nitip kan, yang nggak kayak dulu kan suka motong banyak.